datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Mari saya mengundang untuk kita semua mengambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Kita menyiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 sini dikatakan, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau beribadah dengan penuh sukacita di hadapan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, memuji nama-Mu, mengagungkan kebesaran nama-Mu. Katakanlah Engkau ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami datang menyembah pada Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak terima segala pujian, hormat, syukur kami, Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang agung dan perkasa. Ajaib Kau Tuhan. Jadi katakan Engkau Allah yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengawaliku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan kepada-Mu Tuhan. Raja atas kami Tuhan, Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
disembah, Allah yang bertahta, namamu besar termulia. Terima kasih Yesus. Alam semesta
Salam sejahtera bagi kita semua hari ini. Jumpa lagi kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan yang indah ini saya akan berbicara tentang hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hati adalah pusat dari kedirian manusia. Kalau manusia hatinya baik, maka baiklah seluruh hidupnya. Sebaliknya, kalau manusia hatinya jahat, maka jahatlah seluruh hidupnya. Oleh sebab itu, tidak salah kalau Amsal mengatakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, seperti apa hati yang benar di hadapan Tuhan? Seperti yang terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ada 7 ciri hati yang benar di hadapan Tuhan yang saya temukan di sini. Ciri yang pertama adalah hati yang benar di hadapan Tuhan adalah hati yang baru. Hati yang baru dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 di sini dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang dimaksudkan hati yang baru di sini bukan hati dari bayi yang baru lahir, melainkan hati yang telah diperbaharui atau dibaharui oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Hati yang telah dibaharui ini memiliki ciri, yaitu ciri yang pertama, sudah bertobat. Bertobat ini artinya berbalik 180 derajat atau metanoia. Dari cara hidup kita yang lama, kita berbalik meninggalkan cara hidup kita yang lama kepada cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itulah berbalik 180 derajat. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 di sini dikatakan demikian, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pengertian dari hati yang baru adalah pengertian yang pertama, yaitu sudah bertobat, lahir baru, mengalami yang namanya metanoia, berbalik 180 derajat, meninggalkan cara hidup yang lama, hidup dengan cara hidup yang baru. Yang kedua, dibaharui oleh Kristus. Hati yang telah dibaharui itu memiliki ciri yang kedua adalah suka mendekat kepada Allah atau suka dekat kepada Allah. Memiliki hati yang suka dekat kepada Allah, senantiasa suka dekat kepada Allah. Seseorang yang sudah dibaharui hatinya, pasti ia suka dekat kepada Allah. Ia suka berdoa, ia suka memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Pengertian dari hati yang telah dibaharui, yang ketiga adalah hidup penuh dengan belas kasih. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita manusia. Sebab ada begitu banyak orang-orang percaya yang terbalik. Mereka hanya mengasihi Allah, tetapi mereka tidak mengasihi sesama mereka manusia. Ada juga orang percaya yang terbalik dalam kehidupannya mereka. Hati mereka mengasihi manusia atau sesamanya, tetapi mereka tidak mengasihi Allah.
Namun yang benar adalah kedua-duanya itu berjalan secara bersamaan. Mengasihi Allah, juga mengasihi sesama kita manusia. Itulah hidup yang penuh dengan belas kasih. Orang yang hatinya sudah dibaharui, pasti atau tentu, hatinya akan sama seperti hati Kristus, yaitu suka menolong, mengasihi Bapa, mengasihi sesama manusia, suka menolong orang dan berbuat baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab sering mencatat ketika Yesus melihat penderitaan orang lain, maka dikatakan di sana bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain. Kita ketahui bersama dalam kitab suci, dalam perjalanan Yesus, dalam pelayanannya, ketika ia melihat orang yang lumpuh, karena belas kasihnya kepada orang tersebut, maka ia menyembuhkan orang itu. Dan juga Yesus ia memberikan makan kepada 5.000 orang. Semua itu digerakkan oleh belas kasihnya kepada mereka yang mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya. Pada saat itu mereka mengalami yang namanya lapar. Sehingga didasari dengan belas kasihnya, ia membuat mujizat, memberikan kepada mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan. Yang kedua, ciri hati yang benar adalah hati yang patah dan remuk. Yang tadi yang pertama, hati yang benar di hadapan Tuhan adalah hati yang baru. Nah, yang kedua, ciri yang kedua adalah hati yang patah dan remuk di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud, dia berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-17, di sini dikatakan demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Inilah pengakuan dari Raja Daud. Ia datang di hadapan Allah dengan jiwa yang hancur di hadapan Allah, hati yang patah dan remuk di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini, apa arti hati yang patah dan remuk? Hati yang patah dan remuk yang dimaksudkan di dalam Mazmur pasal yang ke-15 ini, pasal yang ke-51 ini, yaitu hati yang remuk dari kesombongan. Yang dimaksud sombong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini adalah menghargai diri kita sendiri secara berlebihan. Menghargai diri kita secara berlebihan, kemudian congkak dan juga pongah. Itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi orang yang sombong adalah orang yang menghargai dirinya secara berlebihan atau over. Menghargai dirinya secara berlebihan. Sementara itu orang yang hatinya remuk adalah orang yang menghargai diri secara wajar dan lebih bersandar pada kemurahan Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan hati yang patah dan remuk. Raja Daud, dia datang di hadapan Tuhan. Dia mengakui. Dia datang dengan hati yang remuk dari kesombongannya. Seringkali ia mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Seringkali dia mengandalkan egonya dia sendiri. Menganggap dia lebih berharga dari siapapun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pengertian yang kedua di dalam apa itu patah dan remuk. Hati yang patah dan remuk. Yang kedua adalah hati yang patah dari pembenaran diri sendiri. Jadi merasa dirinya yang paling benar. Merasa dirinya yang paling bagus, yang paling baik. Tidak ada orang lain yang lebih benar daripada dirinya. Bahkan Tuhan sendiri itu tidak lebih baik dari dirinya. Tidak lebih benar dari dirinya. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Daud, dia datang dengan hati yang patah dari pembenaran diri dia sendiri. Dia datang, dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan.
Orang yang suka membenarkan diri adalah orang yang tidak mau mengakui kesalahan dosanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ia juga selalu merasa benar. Ini adalah tipe orang yang keras kepala. Dan saya berdoa, saudara yang menyaksikan khotbah ini, kita adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang keras kepala. Nah, sementara orang yang hatinya sudah patah dari pembenaran diri akan selalu meminta dibenarkan oleh Allah. Ia akan selalu minta dibenarkan oleh Allah. Karena merasa bahwa ia tidak sanggup membenarkan diri dia sendiri. Pembenaran itu hanya datangnya dari Allah. Sama seperti Raja Daud. Dia sadar benar bahwa pembenaran itu bukan berasal dari diri dia sendiri. Tapi pembenaran itu hanya datangnya dari Allah saja. Maksud yang ketiga dari arti hati yang patah dan remuk adalah hati yang remuk dari rasa berpuas diri. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita punya rasa berpuas diri. Berpuas diri di sini berarti merasa puas dengan diri kita sendiri, sehingga kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan atau orang lain dalam hidup kita. Saya mau beritahu sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita adalah manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga kita tentu membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Tuhan seringkali bekerja, memberkati kita, menolong kita, menguatkan kita melalui orang lain. Oleh sebab itu, dalam hidup kita, kita membutuhkan Tuhan dan juga sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ciri yang ketiga, apa itu hati yang benar di hadapan Tuhan? Atau seperti apa hati yang benar di hadapan Tuhan? Ciri yang ketiga adalah hati yang benar adalah hati yang hanya percaya kepada Kristus dalam masalah keselamatan. Hati yang hanya percaya kepada Kristus dalam masalah keselamatan. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 di sini dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah dibangkitkan atau membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ini jelas bahwa hati yang benar di hadapan Tuhan, yaitu hati yang hanya percaya kepada Kristus dalam urusan keselamatan. Kristus saja. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada pengharapan. Keselamatan jiwa kita, keselamatan kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki keyakinan yang kokoh, kepercayaan yang kokoh bahwa hanya Kristus Yesus yang menyelamatkan setiap kita dari maut. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, di sini dikatakan demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa? Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa datang kepada Bapa. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga ia berkata bahwa I am the way, the truth, and the life. No man come in unto the Father but by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri.
Jadi hati yang benar adalah hati yang hanya percaya kepada Kristus dalam masalah atau dalam urusan keselamatan. Saudara, saya beritahu saudara, di situasi yang sulit hari-hari ini, saudara pertahankan iman saudara dalam Kristus Yesus. Yesus satu-satunya kepada keselamatan. Entah ada orang di luar sana yang berkata, saya sudah muak ikut Yesus. Oh, saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi siang hari ini, saudara yang menyaksikan khotbah saya, Yesus jalan satu-satunya kebenaran kepada keselamatan. Yang keempat, ciri hati yang benar di hadapan Tuhan adalah hati yang suci. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kata suci ini paling mudah atau paling gampang kita ucapkan, suci. Tetapi paling sulit kita lakukan atau kita pelihara di dalam kehidupan kita. Kesucian itu paling sulit kita pelihara, paling sulit kita jaga kesucian itu. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 di sini dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hatinya, mereka yang dapat melihat Allah. Artinya apa? Orang yang tidak suci hatinya, jangan berharap mereka akan bisa melihat Allah. Suci di sini berbicara, kalau kita belajar tentang kata suci di sini, dalam pengertian dalam bahasa Yunani di sini, yaitu kataroi. Kataroi ini berarti bebas dari campuran atau tidak bernoda. Bebas dari campuran atau tidak bernoda. Jadi orang yang hatinya bersih itu memiliki ciri yang pertama adalah bebas dari pengaruh kejahatan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita pungkiri, memang benar Alkitab katakan bahwa dunia ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, kita harus bebas dari pengaruh dunia ini. Hati yang suci berarti keadaan hati yang terpelihara dari pengaruh kejahatan dunia ini. Hati yang terpelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, kepahitan, cemburu berlebihan, iri hati, tidak mau mengampuni, mengingini hal-hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang duniawi. Bebas dari pengaruh kejahatan dunia. Pengertian dari hati yang bersih. Pengertian kedua dari hati yang bersih adalah menyukai yang namanya kesucian. Kita lebih menyukai yang namanya kesucian. Hati yang suci juga berarti hati yang menyukai hal-hal yang suci dan menjauhi hal-hal yang najis atau berdosa. Itulah yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang suci. Pengertian hati yang suci adalah kita bebas dari pengaruh kejahatan dunia ini yang membawa kita kepada kebinasaan. Dan kita menyukai hal-hal yang suci dalam diri kita. Yang kelima, seperti apa hati yang benar di hadapan Tuhan? Yang kelima adalah hati yang benar adalah hati yang berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, doa harus menjadi nafas hidup kita sebagai orang yang percaya. Artinya kalau doa menjadi nafas hidup kita, kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak bernafas. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-15, di sini dikatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hati yang benar adalah hati yang mempunyai kerinduan kepada Bapa
Orang yang hatinya benar pasti suka berdoa. Pasti dia akan suka berdoa. Dia akan menjadikan doa itu hal yang terutama di dalam kehidupan dia. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang kita sembah siang hari ini. Ia berdoa karena ia percaya kepada Bapa. Ia percaya kepada Bapa. Orang yang hatinya benar, dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, orang yang hatinya benar berdoa karena percaya bahwa Bapa di sorga selalu memberikan yang baik, bukan yang buruk. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepadamu atau kepada mereka yang meminta kepadanya. Percaya kepada Bapa. Kita berdoa karena kita percaya kepada Bapa. Yang pengertian yang kedua tentang berdoa, ingin membangun keakraban dengan Bapa. Hidup memiliki keakraban dengan Bapa, membangun keakraban dengan Bapa. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang hatinya benar akan selalu mencari persekutuan yang akrab dengan Bapa Surgawi. Doa adalah cara manusia atau orang percaya berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di dalam doa itu, mengapa orang percaya itu berdoa kepada Tuhan? Karena ia percaya kepada Allah Bapa dan ia ingin membangun keakraban dengan Bapa, bercakap-cakap dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah hati yang benar di hadapan Tuhan, yaitu hati yang selalu berdoa, menjadikan doa itu hal yang terutama di dalam hidupnya. Dan yang keenam, seperti apa orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan? Yang keenam, saya mencatat di sini, yaitu hati yang benar adalah hati yang mengampuni. Hati yang benar di hadapan Allah adalah hati yang mengampuni. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini doa Bapa kami yang diajarkan kepada murid-muridnya. Apa yang harus mereka berdoa. Dikatakan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Hati yang benar adalah hati yang mengampuni. Matius 6 ayat 14-15, di sini dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini jelas, hati yang benar adalah hati yang mengampuni. Jika saudara dan saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Bapa di sorga, Ia tidak akan mengampuni setiap kita. Tapi kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita juga pasti akan diampuni oleh Bapa di sorga. Oleh sebab itu, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Tinggalkan kepahitan. Tinggalkan kekecewaan. Tinggalkan sakit hati. Itulah hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang mengampuni. Yang terakhir, yang ketujuh. Seperti apa hati yang benar di hadapan Tuhan? Hati yang benar di hadapan Tuhan yang ketujuh adalah hati yang tulus dan ikhlas.
Hati yang tulus dan ikhlas. Hati yang tidak dengan kepalsuan, hati yang tidak dengan kemunafikan, tetapi hati yang tulus dan ikhlas. Melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Menyembah Bapa, memuji Bapa, datang kepada Bapa dengan hati yang tulus dan ikhlas. Melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, di sini dikatakan demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mau datang kepada Allah, Alkitab katakan di sini bahwa kita harus datang dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Jadi kalau hati kita belum ikhlas, kita tidak akan diterima oleh Bapa. Pujian penyembahan kita, usaha kita untuk dekat dengan Bapa itu sia-sia. Kita harus datang dengan hati yang tulus, ikhlas. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Apa artinya tulus ikhlas ini? Yang pertama adalah tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Artinya kita apa adanya, tidak ada sebuah istilah yang berkata udang di balik batu dalam tindakan kita. Tulus apa adanya, melakukan sesuatu apa adanya, bukan dengan kepalsuan, tapi apa adanya. Yang kedua, pengertian dari tulus ikhlas yaitu tidak munafik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tidak munafik. Tidak munafik ini artinya apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan itu sama. Tidak berbeda tapi sama. Itu artinya tidak munafik. Ada orang berkatanya lain, kata-katanya lain, tapi apa yang ia lakukan itu berbeda dengan kata-katanya. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan khotbah ini, saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan khotbah ini, supaya Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, yaitu tidak munafik. Tidak munafik, apa yang diucapkan itu dengan apa yang dilakukannya itu sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, menyimpulkan apa yang telah dibahas, Tuhan ingin kita memiliki hati yang benar di hadapannya. Tuhan rindu kita memiliki hati yang benar di hadapannya. Sebab hanya dengan hati yang benar, kita bisa hidup dengan benar di mata Tuhan. Kalau kita hati tidak benar di hadapan Tuhan, yang pasti kita tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah hati yang benar di hadapan Tuhan. 7 hal sudah kita pelajari bersama-sama. Hal yang pertama, seperti apa hati yang benar di hadapan Tuhan? Yaitu hati yang benar adalah hati yang lahir baru. Memiliki hati yang baru, mengalami pertobatan, ada metanoia, berbalik 180 derajat. Yang kedua, pengertian dari hati yang baru adalah suka mendekat kepada Allah, suka dekat kepada Allah. Yang ketiga, pengertian dari hati yang baru adalah hidup penuh dengan belas kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama kita manusia. Yang ketiga, yang sudah kita pelajari bersama-sama, seperti apa hati yang benar di hadapan Tuhan? Yaitu hati yang benar adalah percaya kepada Kristus dalam masalah atau dalam hal keselamatan. Sebab ia sendiri berkata bahwa I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
No man come it unto the Father, but by me. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan demikian. Hati yang benar adalah percaya kepada Kristus dalam masalah keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Yang keempat, hati yang benar adalah hati yang suci di hadapan Tuhan. Hati yang suci yaitu kita bebas dari pengaruh dunia ini. Kita bebas dari pengaruh kejahatan dunia ini. Dan kita menyukai yang namanya kesucian. Yang kelima, hati yang benar di hadapan Tuhan adalah hati yang berdoa. Hati yang suka berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa karena kita percaya kepada Bapa. Dan berdoa karena kita ingin membangun keakraban dengan Bapa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Yang keenam yang sudah kita pelajari di sini. Hati yang benar adalah hati yang mengampuni. Saudara, karena kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Alkitab katakan, Bapa di sorga akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hati yang benar adalah hati yang tulus dan ikhlas. Apa itu hati yang tulus dan ikhlas? Tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Kita apa adanya, tampil apa adanya. Dan juga tidak munafik. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Immanuel, mari kita berdoa. Tuhan, Hamba berdoa bagi semua mereka yang menyaksikan khotbah ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan memberikan kepada semua mereka hati yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sehingga mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Berdoa di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Pergumulan hidup. Apapun tantangan-tantangan hidup yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan, hamba berdoa. Tuhan yang memberkati semua mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama hari ini, kami renungkan bersama-sama hari ini, itu menjadi rema di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.